Bisa, kajian Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Saya masih punya 2 PR. Satu tadi kasus penghasutan saya belum paham. Yang kedua tadi Dokter Tifa mengatakan selain foto, tadi foto udah dijabarkan, juga soal tanggal. Nanti saya akan tagih soal tanggal. Tapi sebelum soal tanggal, kita lanjutkan dulu. Penghasutannya di mana? Nah ini menarik nih ya. Ini sebelum penghasutan, saya mau buka Bang Roy Suryo, Bu Dokter Tifa dan Pak Rismon ya. Tulisannya apa? Ya, kebetulan. Oh, ada foto-fotonya itu. Ya, ini ilustrasi. Kalau ini disebut menghasut. Boleh sini sebentar ya Bang ya. Ya, ini kami berterima kasih Mas Aiman. Iya. Kepada masyarakat yang semua hari sama ini, loh nih. Ya, yang hari ini sudah lebih dari 500, mungkin sampai 600 atau 700. Iya. Yang memberikan simpati, memberikan atensi. Lewat bahkan, apa tuh? Oh, ada di apa namanya? Pak Ahmad Kosinuddin. Oke. Itu kemudian menaruh nomor WA, kemudian masyarakat mau mendukung, itu ada lawyer, ada guru besar, ada profesor, ada juga ulama, ada juga mak-mak, ya, ada juga gensi. Sampai hari ini 700 orang. Ya, hampir. Ke siapa hampir. tadi? Ke siapa? Nah, ke Ahmad Kosinuddin. Siapa itu? Itu lawyer dari TPUA. Oke. Tim pembela ulama dan aktivis. Dan saya terharunya ada satu orang, saya sebut aja ya, terima kasih Pak Andi ya. Pak Andi itu yang kemudian mencetakkan kaos ini. Jadi bukan saya yang bikin ini. Pak Andi siapa nih? Pak Andi banyak. Anda banyak namanya Andi ya gitu. Ya, jadi Andi Sahrandi namanya. Oke. Ya, beliau mencetak kaos ini dan kemudian pakai ya Mas? Oke, saya pakai. Coba buka dong. Nah, jadi ini adalah bersama Rizal Fadilah, Tifa, Roy Suryo dan Oke, ini Dr. Roy Suryo ada bawahnya Ya. Mantan Menpora, ahli telematika, Dr. Rismon, ahli digital forensik. Jadi ini kita berterima kasih aja. Bawahnya dibaca dong. Oh iya, ini. Berani nggak bacanya? Oh, berani, kenapa nggak Oke, baca berani dong. ya? Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Kok pelan-pelan Oh ngomongnya? iya, bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan kami berterima kasih juga Mas Aiman. Bongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Dan supaya ini lebih punya jelas- konsekuensi hukum loh, karena Oh iya. udah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, kalau yang disebut tadi, yang Oke. pada berita tadi, ya pada file tadi, dan kebetulan ini ada yang eksklusif. Malam ini baru kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Rismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Ya, namanya siapa? Sandi Utama. Yang PSI itu bukan? Nah ini kalau bisa tolong yang X Dari Pak Twitternya. PSI bukan? Bukan. Yang dari Dian PSI. Sandi Utama. Ya itu ketemu Oh, ini. langsung. Ya ini. Dian Sandi Utama. Dian Sandi Utama. Oke, dia mengakui bahwa dia memang mempost ini. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui Mas Aiman. Ya. Kan dia nulis asli. Saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini. Dah selesai, saya bilang gitu. Itu namanya kalau dalam hukum ya testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya. Udah. Kalau di ini yang kemudian di posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya jasanya asli bukan ini. Dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax. Oke. Yang kami periksa ini. Bung Karena Aiman, ini adalah Bung Aiman. Ya, silakan. Jadi sebetulnya udah terjawab pertanyaan Anda tadi. Kenapa mereka ini berani hadir di sini untuk mengklarifikasi itu? Mungkin supaya bebas dari proses hukum. Tapi kan banyak rentetan ini. Udah banyak statement-statement di video, di TV, di mana. Itu yang tidak akan menutupi kejahatan itu kan begitu. Enggak ada kejahatan. Kalau Mas. maksudnya bukan yang pertama, yang bersangkutan. Tadi kan Anda pembukaannya kan begitu ya. Iya. Kenapa berani? Iya. Saya mengatakan mereka ini berani ternyata Enggak. untuk tujuan mengklarifikasi itu. Mengklarifikasi ini. Iya, mengklarifikasi. Sekarang kan statement mereka kan begitu. Dokter Tifa juga tadi statement di awal pembukaannya begitu loh. Kalau yang ini, padahal. Yang diposting yang ini Mas. Padahal di banyak ya, di banyak media. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda pernah berani lihat belum? mengatakan Kalau palsu. belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai Pakai Mas. logika, tidak pernah melihat ijazah asli. Loh, Anda ini yang berkuara. kamu lihat. Terus Clear. Dia pastikan asli. Ini berdasar- tulisan apa? Anda Gini bisa loh. baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? Tapi Bahasa Indonesia lulus nggak? Ini tulisan apa?
Berdasarkan ini. Lah ya, ini tulisan apa? Mohon maaf. ASLI Deja. ASLI Deja. Apa ASLI? Asli kan? Berdasarkan dokumen yang tidak Anda verifikasi ini, Lah, yang sudah. baru saja Anda verifikasi, kemudian Anda ngomong ke dunia bahwa ijazah ini palsu. Iya memang kalau ini palsu. Terima akibat Anda. Ini palsu jelas. Ini palsu. Kalau belum pernah nonton, belum pernah lihat ijazahnya. Anda tidak pernah Anda pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih skripsi, pembelajaran yang benar ke publik. skripsi pernah lihat, skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli, Oke, tapi sekarang Anda skripsinya. ngomong ijazah Jokowi asli Oke, kemana-mana. sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi itu. Enggak Terlambat, klarifikasi. bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu Terlambat, ilmiah. bos. Kami itu ilmiah. Oke, silakan. Doktor. Giliran Anda saya belum pernah dong. lihat? Iya, iya. Silakan. Doktor juga, tapi Bang, harus sesuai saya dengan dulu. Oke. Kita dengar lebih. ilmunya. Silakan, Bang. Ilmu saya jelas, Bang, Mas. Silakan. Ilmu saya jelas, doktornya asli lagi. Ahli digital Biar, forensik, silakan. semua tahu ya bahwa ilmu identifikasi palsu atau asli itu akademik. Yes. Ya, ada ilmunya. Yang pertama, fake document analysis. Yang kedua, fake audio analysis. Yang ketiga, fake image analysis. Yang keempat, fake video analysis. Itu dalam ruang akademik. Kalau hasilnya dari analisa kami itu tidak disukai orang, ya jangan Palsu. ya jangan merasa nggak suka ya. Ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Ini menarik nih, Aiman. Bentar dulu, Bang. Menarik Bang, ini. Sebentar. tadi Anda sebentar. ngomong, Nggak, saya kajian diam. ilmiah. Enggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya. Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Enggak, biar nanti saya kasih kesempatan. Silakan Bang Rismon. Jatah saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer. Sumber primer. Maksudnya? Mas. Kita pegang langsung barangnya, Mas. Skripsi. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Oke. Dan skripsi temannya. Maksudnya Yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan nih. April Jadi kemarin. di luar ijazah, Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan, Pak. bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita Ya. bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto Yes, dan lain sebagainya. yes, Dan memfoto. Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Sekali lagi Berdasarkan saya tanya, analisa kajian skripsinya ilmiah. Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Dan kami pegang barangnya. Primary evidence. Kembali lagi Pak. Enggak, Ya. ini Bukan saya nomor jawab. nomor. Bentar dulu. Bukan nomor-nomor. Saya Kajian bilang, enggak, ini ilmiah. penting, karena nanti harus diklarifikasi Ya, oleh Anda bertiga. Tapi saya berikan dulu sepanjang karena ini tudingan bukan main-main ini. Ya, Silakan. output ilmiah Ini baru adalah pertama kali diungkapkan ini. Di Red Bersuara eksklusif nih. Ada dua output, Pak. Bung Rismon menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi yang sudah pernah dilihat langsung dari UGM. skripsi Pak. Skripsi. Mohon maaf. Skripsi Pak Jokowi yang sudah dilihat langsung di UGM. Bung Rismon menyatakan itu adalah skripsi Pak Jokowi palsu. Palsu. Yang tersimpan di UGM. Yes. Oke. Jadi saya kembali lagi. Authentic versus fake itu produk ilmiah. Jangan digiring kemana-mana. Ya, tadi kajian ilmiah itu. Yang kedua, Times New Roman, kembali lagi penjelasan. Ini ijazah. Deskripsi. Oke, baik. Deskripsi itu dengan karakter fontnya itu sudah sangat cantik menggunakan algoritma kurva Bezier, polinomial pangkat 2 dan 3. Saya lakukan identifikasi font, Ya. ya Pak, menggunakan string matching dan circular convolutional neural networks. Ini ya, Pakai ini deep learning. video Anda nih ya. Ya. Oke. Jadi font identification itu menjelaskan bahwa itu adalah Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985. Oke. Itu confirm. Jejak evolusi teknologi itu tidak bisa ditipu, Mas Deskripsi Aiman. Pak Jokowi ini mana Times New Roman ya? Yang halaman berapa? Saya nggak bisa lihat. Berikutnya, Lembar sini. pengesahan. Nah ini nih Ya, lembar ini. pengesahan. Sebentar, tahan dulu di pause ya. Yang sebelah mana? Balik dulu, balik dulu. Balik. Balik dulu sebentar. Di Ini minggu yang lalu sebenarnya udah Nah, saya ini Times jelaskan New juga. Roman. Nah ini. Yes, Times New Roman. Ini Times New Roman ya. Saya Saya minta untuk lakukan dibesarkan ini. Font identification menggunakan deep learning, Pak. Jadi ini produk ilmiah.
Lawan dengan ilmiah, jangan wacana ya. Times New Selanjutnya, Roman yang kemudian Pak Pak ya. Jokowi, silakan. Oke. Times New Roman yang kemudian Pak Jokowi lulus tahun 85 belum ada. Belum Dan ada, skripsi Pak. ini dibuat Ini sebelum fiturnya sangat cantik. November 85 pasti. Terus ini ada tebal, ini rata tengah sempurna. Ini prosesor sangat modern ini. Belum Tahun berapa ada itu ini baru ada? 1985. Tahun berapa itu baru ada? Itu Perkiraannya? 1992 ke atas. Oke. Ini ada fitur bold. Mesin ya. ketik elektronik IBM waktu itu ada, nggak bisa juga. Nggak bisa Pak, nggak bisa jauh. Kita lihat rata tengah sempurna, terus di sini ada bold, ya. Terus di sini jarak antar kata itu sangat bervariasi. Itu algoritmik, sangat advance. Makanya ini belum ada tahun 1985. Kemudian kita dapatkan fakta juga. Coba ada perbandingan satu lagi file. Ya, Oke, kita coba dapatkan. cari. Dari sini Anda menyimpulkan skripsi ini palsu dan skripsi ini adalah skripsi asli Jokowi yang ada di UGM ya. Lembar pengesahannya produksi tidak sesuai tahun 1985, maka bisa dipastikan palsu. Di samping itu juga tidak ada lembar pengesahan Ini Dewan pengesahan. Penguji. Ini, yang ini. Nah ini Oke, perbandingan ya. kita tahan Kita dulu ya, lihat. oke. Ini eksklusif ini. Ini lucu sekali Mas Aiman. Ini eksklusif, Perhatikan oke. kata-katanya Dr. Isman. Silakan Dok. Eksklusif ini ya. Ini adalah lembar pengesahan ya dari mahasiswa yang katanya angkatan dari Pak Joko Widodo bernama Saminuddin Barorito. Kalau ini dari Suharman. Coba perhatikan Mas Aiman. Di sini ada dosen pembimbing. Tanda tangannya seperti ini. Tanda tangan Insinyur- seperti ini. Insinyur Haiman Orang yang Simon. sama. Tanda tangan seperti ini. Sebentar, saya ingat ada dosen pembimbing yang pernah dipanggil Pak Jokowi tahun 2017, namanya siapa? Kasmujo. Pak Kasmujo. Kasmujo. Kita punya videonya, boleh nggak diputar? Sebentar ya, supaya ini bukti. Ini nggak ada nama Pak Kasmujo sih. Bukan, kalau ini Pak, ini dari Pak Saminuddin, bukan skripsinya Joko Widodo. Oh bukan. Ya. Yang Pak Jokowi yang mana? Enggak, yang tadi. Ada dosen pembimbingnya juga, Dewan Penguji. Ya, enggak ada. Mau Dosen penguji menunjukkan nggak ada, tanda Pak. tangannya loh, tanda tangannya loh, perhatikan. Tanda loh. tangan dosen penguji tidak ada di skripsi Pak Joko Widodo. Dan itu sudah Anda lihat? confirm tanggal 15 April Anda kemarin. lihat nggak ada pengesahannya? Nggak ada, sudah diakui oleh wakil rektor. Kok pada bisa pertemuan. Iya, makanya kita bilang Makanya. palsu. Selanjutnya Pak ini Pak ya. Iya. Inilah pemalsuan dokumen oleh oknum di UGM. Bayangkan ini, dosen pembimbing namanya sama, tanda tangan berbeda. Lihat, perhatiin itu. Ini skripsi siapa? Mohon maaf. Saminuddin Barorito, Yang ini? Suharman. Oke, Anda mau menyampaikan bahwa apa kaitannya dengan ijazah dengan skripsi Pak Jokowi dua Mereka ini? ingin meyakinkan kami bahwa dengan seperti ini saat itu sudah umum Times New Roman. Oke. Padahal ini adalah produksi dari kebohongan. Lihat ini Pak. Ini tahun berapa? Ini Tanda tangannya yang 1986. penting itu. Pak Nam? Ini tahun 1985. Oke. Tetapi dosen pembimbing sama, Ya. tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti? Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Makanya saya bilang kalau UGM harus benar salah. Anda kan- ini buktinya. Anda kan alumni UGM juga, Anda pasti Ya. udah ketemu mungkin pimpinan di sana, rektornya, wakil rektor. Setelah Anda tunjukkan ini apa yang disampaikan? Nggak ada Pak. Ini baru kita Terdiam, tahu Mas. kemarin. Terdiam dan Oh, pernah bahkan bikin ditanyakan. Karena kita terdiam juga dan mengundang juga wakil rektor iya UGM. tapi terdiam tidak dan bahkan ini bersedia saya untuk hadir tantang di sini. UGM. Terdiam Diam. dan bahkan bikin statement pers yang bohong. Oke. Mereka bilang mereka sudah menunjukkan banyak bukti. Iya. Nggak ada satupun bukti yang ditunjukkan. Ini kan parah gitu. Oke. Izin bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kita berikan kesempatan dulu. Nanti sebentar ke Abang San, Ya. Bang Rusdi. Tapi nggak apa-apa, sebentar ya Bang ya, nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Saya menghormati hasil temuan dari Mas Roy, Dr. Tifa dan Bang Rizwan. Secara saintifik, oke. Cuma pertanyaan saya, siapa yang berhak menguji bahwa temuan Anda bertiga ini sah secara hukum? Pertama ya. Yang kedua, menurut saya kalian bertiga ini bukan penegak hukum. Sehingga apapun hasilnya, itu konsumsi sendiri. Tapi kalau ilmiah Anda kan boleh, tidak berhak Bang. untuk mempublikasi saya pernah dulu. karena Anda harus dimintai keterangan oleh Oke. pihak penyidik. Oke, itu kalau dari hukum. Tapi saya tanya, enggak supaya fair juga, supaya publik juga tercerahkan. Jangan sampai kemudian ada produk ilmiah yang mereka takut untuk menyampaikan ke publik. Saya punya kewajiban itu. Media punya kewajiban itu. Saya jawab dulu Pak. Sebentar, Pak. Saya Ya, tanya, bagaimana benar, kalau Bung seandainya Ivan. ada proses ilmiah yang disampaikan kepada publik, apakah itu penghasutan? Benar, tetapi ini kan tidak belum sah secara hukum, tidak valid. Siapa yang membuktikan bahwa ini valid secara hukum? Baru bisa disebarluaskan tanpa
mengatakan sah secara hukum tidak boleh disebarluaskan. Itu namanya Kami itu diterima resmi di UGM, Mas. Kami itu diterima resmi pada tanggal 15 April kemarin dengan surat dan kemudian dengan forum yang resmi di kampus Universitas Gadjah Mada, dan kalau mau lagi ya itu kampus kami. Jadi kami itu pulang ke rumah kampus, ke rumah kami gitu. Kami bukan orang lain. Jadi kami itu adalah anak alumni UGM yang kemudian pulang ke alma mater dan kemudian dipersilahkan untuk menguji secara resmi. Jadi kalau keluar dari ruangan itu hak kami dong. Hak ilmiah untuk mengumumkan kepada publik itu asli atau tidak. Itu adalah dan bukan hanya hak, kewajiban. Kewajiban seorang ilmuwan itu untuk menyampaikan, untuk mendidik. Itu asli atau tidak. Tidak bisa Anda mengklaim di sini bahwa itu sah secara hukum. Tidak bisa. Saya jawab. Siapa yang melegitimasi? Silakan. Itu harus di Bapak tahu pengadilan. skripsi adalah Dan publikasi. Anda harus diminta keterangan sebagai ahli. Enggak harus diminta, Mas. Dalam proses kita independen, Mas. lidik maupun sidik. Enggak salah itu salah. Enggak bisa. Itu salah. Itu tidak sah secara hukum. Tidak Skripsi adalah Anda boleh publikasi tapi Anda publikasi ilmiah. Tahu nggak? Yes. Publication untuk publik. Ya untuk publik. Siapapun tapi tidak bisa Anda mengatakan menguji. bahwa ini sah. Siapapun bisa menguji. Bentar dulu Pak. Secara ilmiah, tadi sudah saya bilang ada bidang ilmu untuk menguji palsu atau asli. Enggak, begini, sebentar. Ini Bentar. kan bawa ilmiah sudah ini. saya dengar. Biar kita enggak. Bentar dulu, Jadi bentar. jangan sampai kita berlindung dengan kata ilmiah. Ya ini bahaya ini. Ya, Anda nggak Berlindung tahu dengan ilmiah kata itu ahli. kok. Nggak, ini enggak Anda sebentar. tahu nggak bidang itu? Makanya ya saya ingin sampaikan ke Anda ya. Fake document analysis, paham nggak? Forensik. Sebentar, biar Anda mengerti ini. Anda juga tahu nggak? Jadi kalau saudara Anda langsung menuduh. melakukan penelitian, ada etika penelitian. Apa etikanya? Ya, Kan sumber menyampaikan ke publik. data itu juga harus. Oke, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Tapi saya yakin kali ini pasti bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali saat lagi.